Memasuki penghujung Agustus 2025, Gaza bukan lagi sekadar nama sebuah wilayah. Ia telah menjadi simbol keputusasaan. Sebuah penjara terbuka yang kini porak-poranda. Lanskap yang dulu diisi denyut kehidupan, kini berganti menjadi hamparan puing dan kesedihan yang tak bertepi. Krisis yang berlangsung selama berbulan-bulan telah mengikis habis sendi-sendi peradaban. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Setiap matahari terbit tidak membawa harapan baru, melainkan hanya mengulang siklus ketakutan, kelaparan, dan kehilangan yang sama. Situasi di Gaza telah mencapai titik nadir yang sulit dibayangkan. Infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas air bersih telah lumpuh total. Akses terhadap kebutuhan paling esensial seperti makanan dan obat-obatan bukan lagi soal kelangkaan, melainkan kemewahan yang mustahil dijangkau oleh mayoritas penduduk. Setiap sudut jalan menceritakan kisah duka. Setiap wajah yang tertangkap kamera merefleksikan penderitaan mendalam. Gaza hari ini adalah sebuah luka menganga di nurani dunia. Sebuah pertanyaan besar tentang di mana letak kemanusiaan kita ketika jutaan nyawa terperangkap dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir. Bagi lebih dari 2 juta jiwa yang terperangkap di dalamnya, hidup adalah perjuangan dari jam ke jam. Tidak ada lagi tempat yang aman. Rumah, tempat ibadah, tenda-tenda pengungsian bisa menjadi sasaran dalam sekejap mata. Anak-anak tumbuh dengan suara ledakan sebagai lagu pengantar tidur mereka. Para orang tua dihadapkan pada pilihan mustahil, mempertaruhkan nyawa untuk mencari sisa makanan, atau melihat anak-anak mereka mati kelaparan di depan mata. Ini adalah realitas pahit yang mereka jalani setiap hari, sebuah potret buram tentang kegagalan kolektif dunia dalam melindungi yang paling rentan. Krisis ini melampaui sekadar konflik bersenjata. Ia telah menjelma menjadi bencana kemanusiaan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern. Angka tidak pernah bisa sepenuhnya menangkap skala penderitaan manusia. Namun data dari Gaza hingga Agustus 2025 melukiskan gambaran yang mengerikan. Jumlah korban jiwa telah melampaui 50.000 orang. Statistik dingin yang menyembunyikan kisah keluarga yang hancur. Mayoritas yang tewas, perempuan, anak-anak, kelompok paling rentan, lebih dari 120.000 orang luka-luka. Banyak menderita cacat permanen karena minimnya fasilitas medis. Angka-angka ini adalah nyawa yang hilang dan masa depan yang direnggut. Di balik korban jiwa, bencana kelaparan membayangi Gaza. PBB, status darurat kelaparan di wilayah utara. Bantuan kemanusiaan hampir mustahil masuk. Ratusan anak meninggal karena malnutrisi akut dan dehidrasi. Gambar anak-anak kurus dan tatapan kosong menghantui. Keluarga terpaksa memakan pakan ternak, rumput liar, apapun yang bisa ditemukan untuk mengganjal perut. Kelaparan disebabkan blokade sistematis, bukan kegagalan panen. Evakuasi medis sangat mendesak. Ribuan pasien kritis terjebak, korban luka parah. Penderita kanker, pasien gagal ginjal tanpa akses pengobatan. Sistem kesehatan runtuh total. Dari 36 rumah sakit, hanya segelintir berfungsi secara parsial. Tanpa pasokan listrik, tanpa air bersih, tanpa obat-obatan esensial. Anak-anak Gaza paling menderita. Lebih dari 20.000 anak menjadi yatim piatu. Masa depan mereka dicuri sebelum sempat bermimpi. Operasi militer Israel yang terus berlanjut telah secara fundamental mengubah geografi dan demografi Gaza. Kota Gaza yang dulu merupakan pusat urban yang padat, kini nyaris tak bisa dikenali. Seluruh lingkungan perumahan telah rata dengan tanah. Kampanye pengeboman yang intensif dan operasi darat menciptakan zona penyangga baru di perbatasan. Zona ini secara efektif memperkecil luas wilayah Gaza yang dapat dihuni. Penghancuran sistematis ini bukan sekadar kerusakan, ini strategi yang disengaja. Tujuannya, membuat Gaza Utara tidak dapat ditinggali, memaksa ratusan ribu penduduk mengungsi ke selatan yang sudah penuh sesak. Fokus operasi militer telah bergeser berulang kali. Setelah klaim kendali utara, pasukan bergerak menuju Khan Yunis. Rafah dulu dianggap zona aman, menjadi tempat berlindung bagi lebih dari 1,5 juta pengungsi. Kini Rafah menjadi target serangan besar berikutnya. Langkah ini memicu kecaman internasional luas. Serangan terhadap Rafah menghancurkan harapan terakhir akan tempat aman. Warga sipil terpaksa terus bergerak dalam kepanikan, tanpa tujuan dan tanpa perlindungan. Konflik meluas di kawasan. Di tepi barat, bentrokan antara pemukim Israel dan warga Palestina semakin sering terjadi. Operasi penangkapan militer memicu kekerasan lebih lanjut.
Eskalasi paling signifikan terjadi di perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Baku tembak harian dengan Hizbullah mengancam perang skala penuh. Setiap insiden bisa menarik kekuatan regional lain. Kelompok Houthi di Yaman terus melanjutkan serangan. Mereka menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah. Serangan-serangan ini mengganggu jalur pelayaran global. Banyak perusahaan mengubah rute, berdampak pada pasar, dan asuransi pengiriman. Upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata di Gaza terus menemui jalan buntu. Proposal demi proposal telah diajukan oleh para mediator internasional, terutama Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Namun semuanya gagal menjembatani jurang yang dalam antara tuntutan Hamas dan Israel. Hamas bersikeras pada gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai syarat untuk melepaskan sisa sandera. Tuntutan ini dipandang sebagai jaminan agar kehancuran total seperti yang terjadi saat ini tidak akan terulang kembali di masa depan. Di sisi lain, posisi Israel tetap tidak bergeming. Pemerintah Israel secara terbuka menolak gagasan gencatan senjata permanen sebelum tujuan perangnya tercapai, yaitu penghancuran tal kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Mereka hanya bersedia menyetujui jeda kemanusiaan sementara untuk pertukaran sandera dan tahanan. Perbedaan fundamental dalam tujuan akhir kedua belah pihak inilah yang menjadi inti dari kebuntuan negosiasi. Setiap kali secercah harapan muncul, harapan itu segera padam oleh pernyataan keras dari salah satu pihak yang menolak kompromi pada prinsip-prinsip utama mereka. Faktor politik internal di kedua belah pihak juga secara signifikan mempersulit proses negosiasi. Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan kuat dari mitra koalisi sayap kanannya, yang mengancam akan meruntuhkan pemerintahan jika ia menyetujui kesepakatan yang dianggap terlalu lunak terhadap Hamas. Bagi mereka, perang harus terus berlanjut hingga kemenangan mutlak tercapai. Tekanan politik domestik ini membatasi ruang gerak Netanyahu untuk menawarkan konsesi yang berarti di meja perundingan. Sementara itu, Hamas juga menghadapi dinamikanya sendiri. Kepemimpinan Hamas merasa tidak bisa menerima kesepakatan apapun yang tidak menjamin berakhirnya pendudukan secara permanen dan blokade secara permanen. Menerima jeda sementara hanya akan memberi waktu bagi Israel untuk berkonsolidasi dan melanjutkan serangan di kemudian hari. Akibatnya, meja perundingan menjadi panggung pertarungan narasi dan prinsip yang kaku. Sementara di lapangan, penderitaan warga sipil di Gaza terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. Respons internasional terhadap krisis Gaza 2025 terpolarisasi secara tajam. Perserikatan bangsa-bangsa dan berbagai badan kemanusiaan menyuarakan alarm. Antonio Guterres, kuburan bagi anak-anak, seruan gencatan senjata kemanusiaan segera. Kekuatan PBB terbatas, resolusi di Dewan Keamanan sering diveto oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mendukung Israel secara militer dan diplomatik, namun retorika AS kian kritis terhadap korban sipil. Negara-negara Eropa terbelah. Jerman tetap mendukung Israel, Spanyol, Irlandia, Norwegia mengambil langkah pengakuan Palestina. Tiongkok mengkritik standar ganda barat. Rusia memposisikan diri sebagai pembela negara berkembang dan hak Palestina. Aksi kemanusiaan datang, tapi sering terhambat. Indonesia vokal dan aktif mendukung Palestina. Bantuan finansial dan material dari Indonesia, dukungan politik di forum internasional. Mercy bekerja di lapangan. Aktivis Indonesia membongkar muatan bantuan dari kapal di pelabuhan dekat Gaza. Mendirikan rumah sakit lapangan dan menyalurkan bantuan langsung, seringkali dengan risiko besar bagi keselamatan relawan mereka sendiri. Semua bantuan terasa seperti setetes air di lautan kebutuhan. Blokade dan pembatasan ketat membuat penyaluran sangat sulit dan berbahaya. Truk-truk bantuan mengantre berhari-hari. Setelah masuk, distribusi menjadi tantangan karena perang dan infrastruktur hancur. Respons internasional gagal mengatasi akar masalah. Tidak cukup kuat memaksa penghentian kekerasan dan memastikan aliran bantuan memadai dan tanpa hambatan. Tidak akan ada solusi militer untuk konflik ini. Kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Satu-satunya jalan menuju masa depan damai adalah solusi politik yang adil dan berkelanjutan. Solusi ini harus mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mendirikan negara merdeka, hidup dalam kebebasan dan martabat. Ini adalah jalan yang sulit dan panjang. Sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak memalingkan muka. Di tengah kegelapan yang menyelimuti Gaza,
Satu-satunya cahaya yang tersisa adalah solidaritas global. Jutaan orang di seluruh dunia turun ke jalan menuntut diakhirinya kekerasan dan ditegakkannya keadilan bagi rakyat Palestina. Jakarta, New York, London, Cape Town. Kerumunan besar demonstran pro-Palestina memadati jalanan, membawa bendera dan spanduk gencatan senjata sekarang. Aksi-aksi ini adalah pengingat kuat bahwa nurani dunia belum sepenuhnya mati. Suara-suara mereka yang menggema di alun-alun kota dan di media sosial menjadi tekanan moral bagi para pemimpin dunia. Menjadi tekanan moral bagi para pemimpin dunia yang seolah bungkam dan ragu-ragu. Solidaritas ini adalah energi yang harus terus dijaga, karena ia adalah harapan terakhir bagi mereka yang terperangkap di Gaza. Pentingnya dukungan dunia tidak bisa diremehkan. Tragedi di Gaza bukanlah sekadar konflik regional yang jauh. Ini adalah ujian bagi sistem internasional pasca Perang Dunia Kedua. Kegagalan untuk bertindak akan merusak kredibilitas institusi global. Dukungan dunia harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, sanksi yang efektif, tekanan diplomatik yang kuat, penegakan hukum internasional. Tidak akan ada solusi militer untuk konflik ini. Kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Satu-satunya jalan menuju masa depan damai adalah solusi politik yang adil dan berkelanjutan. Solusi ini harus mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mendirikan negara merdeka, hidup dalam kebebasan dan martabat. Ini adalah jalan yang sulit dan panjang. Sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak memalingkan muka. Kita harus terus berbicara untuk mereka yang suaranya dibungkam oleh ledakan bom. Kita harus terus menuntut keadilan bagi mereka yang nyawanya direnggut. Tragedi Gaza adalah cerminan dari kemanusiaan kita. Membiarkannya berlanjut, berarti kita semua telah gagal. Dukungan dunia harus diterjemahkan menjadi perlindungan nyata dan aliran bantuan yang tak terhambat. Membiarkannya berlanjut berarti kita semua telah gagal. Harapan untuk solusi damai hanya akan terwujud jika solidaritas global terus menyala, menolak untuk lupa, dan tanpa lelah memperjuangkan dunia, di mana setiap nyawa, termasuk nyawa seorang anak di Gaza, dianggap berharga. Jangan lupa, informasi faktual up-to-date sampai akhir Agustus 2025. Jika Anda ingin membantu, cari organisasi kemanusiaan terpercaya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe untuk update berita selanjutnya.